Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk ke video yang kesekian ya dalam pertemuan kuliah yang ke-14 ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Kita akan simak pertemuan video kali ini, kita akan bahas apa ya? Silakan dapat disimak dengan baik. Selanjutnya adalah di bagian yang D ini adalah terkait dengan desain sarana prasarana. Nah, apa saja nih desain sarana prasarana yang ada? Beberapa prasarana seperti adalah lapisan dasar di bagian dasar sebuah landfill. Ini harus direncanakan dengan baik. Kemudian ada pengolahan lindi, kemudian ada sistem penanganan gas, dan ada aplikasi tanah penutup. Kita akan lihat satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, pastinya sistem pelapis dasar itu memiliki fungsi yang luar biasa untuk menahan pencemar ini tidak kemana-mana, tidak masuk ke tanah, tidak masuk ke sistem air tanah ya. Dan, metode dapat dikelompokkan ada beda-beda ya, ada yang menjelaskan tentang metode konstruksinya seperti apa, ada onsite dilakukan konstruksinya di lokasi, ada yang, dilakukan di tempat lain atau ada campuran ya. Kemudian ukuran-ukuran berdasarkan sifat strukturnya juga ada, nanti silakan teman-teman untuk melihatnya di slide saja, artinya akan ada penyiapan yang cukup baik terkait dengan sistem pelapis dasar ini. Nah, kita akan lihat salah satu contoh pada kondisi sanitary landfill. Bagaimana sih ada sistem pelapis dasar? Jadi, yang pertama adalah di bagian dasar setelah digali dengan kedalaman tertentu, hasil galian tersebut memang disimpan ya untuk tanah penutup. Tapi kok bisa menentukan di kedalaman ini? Misal kedalaman ini adalah 5 meter. Kok bisa 5 meter? Itu adalah hasil, penyelidikan tanah sebelumnya yang dilakukan oleh tim desain ya. Jadi harus tahu di kedalaman berapa tanah yang paling cocok untuk landfill tersebut. Jadi, sudah disiapkan tanah yang memang paling cocok terutama yang, mengandung lempung ya, karena dia bisa menahan air dengan jumlah yang sangat baik gitu ya. Kemudian tanah tersebut dipadatkan ya. Kemudian ada lapisan dasar tanah clay, dengan jenis pemadatannya seperti ini, 3 kali 25 senti. Kemudian dilapis dengan geomembran, kemudian ada pipa lindi yang diisi dengan kerikil untuk menjaga ya, kestabilan karena di bagian atasnya masih panjang ya. Kemudian ada karpet kerikil, ya tumpukan kerikil yang diatur sedemikian rupa. Kemudian bisa menggunakan anyaman bambu atau dengan teknologi saat ini diganti dengan geotextile. Yang tadi satunya adalah geomembrane dan yang satu ini adalah geotextile. Berbeda ya, tapi memang buatan. Kemudian ada tanah pelindung untuk melindungi segala sistem yang ada di bawahnya sebelum sampah itu ditumpuk. Barulah ada lapisan penutup nanti untuk operasional hariannya yang ditutup. Mudah-mudahan dapat dibayangkan. Ini adalah sanitary landfill. Bagaimana selanjutnya adalah dengan konsep kontrol landfill. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya ya. Sampai di sini tadi, hampir sama, tanah dipadatkan ya, tapi angka ini berbeda gitu ya. Tadi 3, sekarang 2 kali 25. Terus kemudian di bagian selanjutnya sudah kelihatan perbedaan, saluran lindi hanya berupa kerikil saja ya. Kemudian ada karpet kerikilnya, anyaman bambu atau bukan geotextile ya, jadi tidak ada kewajiban. Dan di bagian bawahnya tidak terdapat geomembran. Kemudian ada tanah pelindung, barulah sampah dan lapisan penutup. Nah, ini seperti yang digambarkan sejak awal adalah dengan konsep yang lebih sederhana dibandingkan dengan sanitary landfill. Yang pasti, lapisan tanah penutup ini harus dalam kondisi yang miring ya, agar dapat terpusat, lindi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah ini gambaran
yang sebenarnya tidak baik ya, tapi ini perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya, sehingga, lapisan-lapisan tadi sebenarnya kita harus tertib ya, tertib untuk menyelenggarakan. Kalau gambar seperti ini kan, sudah terlihat bahwa tidak ada lapisan pelindung, sampah secara langsung berhubungan dengan geomembran yang ada. Sehingga geomembrannya sangat berpotensi untuk rusak. Salah satunya adalah seperti ini. Ini sudah rusak ya, karena sudah berlubang dan ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi ya ini tantangan yang ada di itu adalah gambaran terkait dengan, sistem pelapis dasar. Yang kedua adalah lindi ya. Lindi, adalah cairan yang dihasilkan dari sampah tersebut, yang mengekstrak dari material terlarut maupun tersuspensi. Ini adalah gambar dari, pengolahan lindi yang ada di TPA Piungan, Yogyakarta. Tapi ini foto yang, tidak terlalu update, kondisi saat ini sedikit mengalami perubahan ya. Nah, dari mana saja proses terbentuknya lindi? Pasti kita sudah tahu ya, ada presipitasi, ada air hujan yang masuk di sana, terjadi infiltrasi, perkolasi, dan seterusnya. Kemudian ada air tanah, kelembapan dari sampah itu sendiri, sehingga kalau diturunkan ya, bagaimana memprediksi timbulan lindinya, ini sangat bisa. Salah satu dengan metode yang disebut sebagai metode neraca air dari Trond White. In out-nya jelas ya. Ada run off dari hujan, ada presipitasi, ada transpirasi, dan seterusnya. Ini dihitung secara matematis, sehingga bisa didapat input dan output-nya. Secara detail, teman-teman akan dapat materi ini di materi kuliah perencanaan landfill. Nah, ada hubungannya lindi ini dengan sistem pelapis dasar, maka ditempatkan di dalam satu video. Gambar berikut adalah gambar dari dasarnya, sistem pelapis dasar yang dilengkapi dengan saluran pengumpul lindi. Jenisnya macam-macam ya, ada yang model satu garis saja, seperti gambar yang sebelah kiri ya. Jadi ini adalah saluran utamanya yang akan mengalir ke bawah dan ini adalah saluran-saluran pengumpulnya. Atau ditempatkan di bagian tengah. Berarti bisa dibayangkan adalah kondisinya wilayah bagian ini dan bagian ini lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tengah. Dan bagian tengah atas itu lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tengah bawah. Agar apa? Agar air tersebut bisa mengalir 1-2%. Tapi paling diingat adalah lindi sampah ini tidak seperti air bersih yang isinya benar-benar air saja. Tapi lindi dari sampah akan penuh dengan kekeruhan dan barang-barang padatan lainnya bawaan dari sampah tersebut. 2 jenis ini ditambah dengan 3 jenis ini, ada yang satu, kemudian ada seperti tulang ikan, dan berbentuknya bisa macam-macam, model tangga ya. Jadi ini sangat tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Bagaimana? Nah, ini kita akan lihat. Jadi bagian bawah dari landfill itu tidak rata ya, memang dibuat slope, sehingga air tersebut bisa mengalir dengan baik. Nah, bagaimana hubungannya dengan debit dan karakteristik lindi seperti yang sudah dibahas sejak awal tadi dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sangat tergantung dari karakteristik dan komposisi sampah yang masuk. Nah, seperti yang kita ketahui, komposisi sampah kita didominasi oleh organik yang kaya dengan kandungan air. Kemudian jenis tanah penutup landfill yang akan mempengaruhi banyak tidaknya air hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah. Kemudian ada musim, kelembapan dalam timbunan sampah, dan pastinya adalah umur dari timbunan tersebut. Akan berbeda timbunan sampah yang tua dengan timbunan sampah yang muda. Nah, karakteristiknya di beberapa penelitian dirangkum kira-kira seperti ini ya. Dengan landfill rentang umur kurang dari 2 tahun ya. Karakteristiknya seperti yang tercantum. Kemudian landfill dengan umur lebih dari 10 tahun, rentangnya juga sudah ada di sana.
Secara umum kita bisa lihat 3 parameter utama ini sangat berbeda ya. Ada yang 2.000 sampai 30.000 landfill muda. Kemudian kalau sudah tua ternyata sudah menurun ya, karena jumlah sampah yang masuk sudah sedikit, apalagi ada beberapa landfill yang memang sudah ditutup sehingga tidak lagi menghasilkan jumlah yang maksimal ya terhadap dengan, debit lindi yang dihasilkan. Nah, dari data licit yang ada atau lindi yang ada, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya sebanyak apa, muncullah ada opsi teknologi pengolahan lindi. Nah, ini tidak kalah penting teman-teman semuanya, ada di mata kuliah pengolahan lindi ya. Nah, ini menjadi penting juga. Nah, saya mencoba untuk memberikan gambaran apa sih, unit-unit pengolahannya, kita akan masuk sedikit-sedikik. Ada yang pertama adalah saat inlet masuk, ini adalah salah satu contohnya saja ya. Ada proses anaerob ya, anaerobik tanpa udara. Kemudian ada proses fakultatif, agak semi-semi ya, ada anaerob, ada aerob di sana, dan dimaksimalkan dengan proses aerob yang ada. Ditambah dengan wetland atau biofilter, barulah efluen air lindi tersebut akan masuk ke badan air. Mungkin di sebelahnya TPA, di sekitar TPA ada sungai kecil ya, atau ada saluran yang memang sengaja dibuat untuk mengalirkan air tersebut. Jadi air tersebut memang harus kembali ke lingkungan, tapi dengan syarat dalam kondisi yang baik, kondisi yang bersih. Oke ya teman-teman ya. Itu adalah gambaran, pengolahan lindi. Yang berikutnya, ini gambar tadi pertama ya. Yang berikutnya adalah penanganan gas. Jadi selain lindi yang dihasilkan juga ternyata menghasilkan gas, eee, biogas ya, hasil dari proses penguraian materi organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob. Kenapa anaerob? Sebagian besar proses di landfill kita adalah anaerob. Karena bertumpuk, bertumpuk, dipadatkan, jadi sangat sulit oksigen tersebut bisa masuk. Nah, gas yang dihasilkan didominasi oleh CH4, karbon dioksida, ya, uap air, garis nitrogen, dan seterusnya. Nah, dalam perencanaan ini sangat penting ya, karena apa? Pembentukan gas harus diperhatikan sebab salah satu gasnya, yaitu tadi metan, itu sifatnya eksplosif dan dapat meledak. Nah, ini PR kita bersama. Sistem pengumpulannya, mengikuti sistem pengumpulan lindi ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat tadi, ada yang model lindinya seperti ini ya, yang biru ya, yang biru. Nah, setiap ujung dari lindi tersebut kemudian dikasih, pipa gas. Jadi kalau lindi secara horizontal ya, kalau kita gambar, potongan, jadi lindi ini akan mengalir ke IPL ya. Nah, kalau, gas ini adalah dia vertikal. Jadi dia yang ke atas, ini adalah tumpukan sampahnya. Jadi gasnya yang dikeluarkan di sini. Nah, pada TPA yang sudah sangat baik ya, gasnya ini ditampung dan dikelola untuk menjadi energi listrik. Nah, mudah-mudahan membawa pencerahan terkait dengan materi pengelolaan lindi dan pengolahan gas kali ini. Kita akan masuk ke dalam video yang berikutnya. Terima kasih.